Ketua JPKP Sumut meninjau dapur umum yang Maksudnya ada nggak orang sini yang didirikan kemarin? ya di Sibuluan. Masyarakat bahu-membahu membantu untuk menyiapkan. Ada jerigen, biar dituang minyaknya. Kami bakal lagi jerigen. Kondisi dapur umum yang didirikan oleh JPKP Sumut. Ketua, bagaimana Ketua? Apakah sudah sesuai dengan progres sudah dilaksanakan oleh Ketua JPKP Tapteng dalam mendirikan dapur umum? Ya, dengan kondisi darurat begini, yang penting bagaimana bahan makanan bisa dimasak, dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena dari informasi yang kami dapatkan, masyarakat sudah tidak takut lagi dengan bencana banjir. Masyarakat sudah tidak takut lagi dengan Bencana longsor. Tapi yang dikhawatirkan masyarakat hari ini dan paling ditakutkan adalah bencana ekonomi. Maka dari itu kami mencoba membuka dapur umum. Tapi kemampuan kami juga terbatas. Satu dapur umum ini hanya bisa menampung 200 orang per hari dengan waktu hanya 1 minggu ke depan. Jadi apa harapan Ketua JPKP Sumut kepada warga masyarakat yang mampu untuk mau menyalurkan bantuan melalui JPKP? Untuk kali ini kami JPKP Sumut berterima kasih kepada Ketua Umum JPKP Bapak Marek Samoseken yang hingga hari ini masih terus mensupport JPKP Sumut. Terus kepada Perhimpunan Tionghoa Indonesia yang telah mensupport juga bantuan-bantuan pangan dan sedikit bantuan sepatu dan sendal. Terus dari Smart Energy SG, perusahaan provider berkaitan dengan energi yang ada di Singapura. Di situ ada sahabat kita yang peduli dari Smart Energy, ada Pak Ray, Bu Agnes, Bu Susan, Monik, Bu Ellen dan Kathleen. Dan juga kita berterima kasih kepada Komjen Singapura yang berada di Medan. Nah, kedepannya juga kita mengharapkan dan sangat mengharapkan bantuan dari pihak-pihak yang peduli dengan bencana Sibulga Tapteng. Inilah yang bisa kami lakukan. Jadi bantuan itu ada dalam 2 bentuk. Yang pertama bantuan paket sembako. Yang kedua, bila ada permintaan dari warga, mereka meminta dapur umum, tapi maksimal 200 orang per dapur umum dan waktunya hanya 1 minggu. Baik Ketua, melihat kondisi yang sesungguhnya di lapangan, apakah ada keinginan daripada Ketua JPKP Sumut atau JPKP Pusat untuk membuka dapur umum tambahan di beberapa titik dengan melihat situasi yang saat ini begitu sangat menyedihkan sekali? Untuk hal itu kemungkinan besar iya, karena hari ini kita punya stok tenda ada 3 lagi yang tersisa. Rencana kita akan membuka 2 titik di Tapteng dan 1 titik di Sibolga. Nah, untuk pemerintah daerah Tapteng dan untuk pemerintah Kota Sibolga, jangan menganggap apa yang kami lakukan ini adalah saingan bagi pemerintah. Kami hadir hanya untuk meringankan beban pemerintah, meringankan beban masyarakat. Itu. Jadi kami bukan saingan pemerintah, kami tidak ada apa-apanya. Kami hanya masyarakat juga yang peduli kemanusiaan, yang hari ini punya tenaga dan punya pikiran yang bisa kami lakukan kepada masyarakat Tapteng. Begitu. Baik, kemudian ada kira-kira permohonan kepada pengurus JPKP seluruh Indonesia dalam menghadapi bencana Sumatera Utara ini, Ketua? Ya, dalam waktu dekat ini kita semua menyadari bahwasanya akan masuk momen Natal bagi saudara-saudara kita yang beragama Nasrani yang ada di wilayah Sibolga Tapteng. Nah, dalam hal ini juga kita sudah dapat informasi dari JPKP Provinsi Jogja yang mengirimkan 10 bal baju. Nah, menurut informasi ada baju bekas yang layak pakai dan ada yang baru. Nah, semalam mereka sudah dikirimkan melalui JNT Kargo ke Medan 3 bal dan 7 bal lagi akan dikirimkan melalui darat menggunakan bus ALS.
Ya, kita mengharapkan juga kepada pengusaha kargo dan pengusaha transport agar dapat meringankanlah ongkos kirimnya untuk saudara-saudara kita yang di sini. Terutama kita juga mengharapkan perusahaan-perusahaan kargo bisa menggratiskan distribusi ke Sibolga Tank. Begitu. Dan untuk bantuan juga kami sampai hari ini masih menerima donasi dalam bentuk barang, bukan uang. Artinya terbuka, JPKP terbuka Ya, bagi pihak ketiga. Ya, barang dan bukan uang. Jadi barang kita akan terima dan titik poskonya di Medan itu di Jalan Singgalang nomor 7, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, di belakang kolam Deli, Medan. Nah, jadi kita juga mengharapkan kepada selebgram, Instagram yang kemarin sudah menggalang donasi, lakukanlah hal yang seperti ini. Lakukanlah hal yang seperti ini. Langsung terjun, ya kan? Kita ke masyarakat, kita bantu mereka. Langsung seperti ini. Ini rame-rame. Nah, di sini sudah ada warga masyarakat yang menjadi penanggung jawab dari dapur umum. Ini ibu ini sudah sempat hanyut. Sudah sempat hanyut 1 hari ya? 2 malam, Pak. 2 hari 2 malam sempat hanyut di sini dan nggak tahu tak dari mana kabarnya tiba-tiba beliau muncul sendiri balik ke kampungnya. Muncul sendiri balik ke kampungnya. Ini ibu ini dan ibu yang sudah ini sudah nggak ada lagi apa-apa di rumahnya. Hanya baju yang menempel di badan. Waduh. Jadi mereka ini adalah warga masyarakat yang ikut membantu program ini supaya sampai ke masyarakat ya. Dan kira-kira apa yang ingin Ibu utarakan, Ibu sampaikan terkait kejadian bencana, terus bagaimana ini bisa terjadi adanya dapur umum, dan ke depan harapannya apa lagi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini macam mana kejadian, jam berapa, lagi ngapain, lagi boleh kah, lagi ngapain, coba ceritakan. Pada saat itu waktu subuh ya kan, subuh kejadiannya subuh, jam 3 subuh. Ya Jadi Bu, ya. enak-enak tidur lah. Ah, Jadi airnya kan mula-mula kan sikitnya, tapi lama-lama terus deras ya airnya, langsung mengungsi lah. Mungkin masalah beres-beres kalau lah aku, di rumah. ya tinggalkan rumah lah, nggak penting lagi rumah. Kalau kakak ini beres apanya, jualannya lagi. Nah, lapak jualannya. Jadi pleset lah. Lecet lah situ. Karena Jadi, jalan, iya. Ibu hanyut. Hanyut mau mengungsi, Ah, mau pergi Udah mengungsi. sang jadi dalam. jadi Ibu hanyut, sempat hanyut. Iya, untung ada suami lah. Gitu Bu ya. Berapa hari Bu, Ibu sempat terpisah dengan keluarga? 2 hari ya? Ibu sampaikan tadi 2 hari ya? Gitu ya Bu ya. Nah, kondisi rumah bagaimana Bu? Kondisi rumah biasa lah, nggak ada apa-apa. Cuma uang nggak semua habis. Hancur semua? Hancur semua. Jualan? Iya, kita rumah habis lah semua. Gitu Bu ya. Anak-anak bagaimana Bu? Selamat? Anak-anak Iya. selamat, alhamdulillah. Nah, terjadinya bencana sehingga JPKP turun adanya dapur umum ini. Siapa yang menginisiasi? Yang mendirikan? Bisa dibantu Bu? Usulkan sama Bapak JPKP Sumut. Nah, Mengusulkan. Jadi terbentuklah dapur umum. dapur umum Bu. Ibu tahu dari mana? Atau bisa Ibu ceritakan kenapa dapur umum ini bisa berdiri? Kami dengar kan ada posko JPKP. di Sibolga. Ah, Jadi kami mendatangkan ada 2 orang kami ke situ. Ah. Mohon kepada Bapak JPKP Sumut untuk mendirikan dapur umum. dapur umum ini. Ah, terus apa tanggapan? Apa tanggapan Bu? Hah? Apa tanggapan dari JPKP? Disetujui. Langsung. Langsung malam itu dikasih lah semua sembako-sembako untuk makan kami seminggu. Tenda ini dari mana ini Bu? Dari JPKP. JPKP juga Bu. Nah, jadi perasaan orang Ibu lah dulu. Setelah ini apa yang dilakukan oleh JPKP, apa gimana perasaan orang Ibu? Perasaan kami terharu, berterima kasih banyak karena kami dapat bantuan dari JPKP Sumut, dari JPKP. Dan tangan kami udah seminggu banjir, tidak banjir Pak.
nggak ada bantuan dari manapun. Nah, Makan kami pun makar kami terancam. kasih lah ya kan. Iya. Jadi hadiran JPKP ini merasa JPKP inilah turun tangan ke kampung kami ini. Biar kami makan lah semua di kampung ini. Itulah. setelah orang ibu mendengarkan informasi bahwa JPKP turun, ketua JPKP turun, kemudian mendatangi posko untuk meminta bantu ya Bu ya. Baiklah Bu, apa harapan Ibu ke depan kepada JPKP? Bisa disampaikan? Harapan kami kepada JPKP Jangan berhenti ya. berhenti untuk membantu masyarakat yang menimpa kayak kami ini bencana kayak gitu. Terus Iya. jangan menyerah. Dan ada ucapan terima kasih kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan JPKP dalam menyalurkan bantuan. Siapapun mereka, ucapan terima kasih. Ya kepada Siapapun siapapun yang membantu kami pihak melalui JPKP. dan JPKP kami sangat berterima kasih banyak. Banyak-banyak. Ah, Allah yang membalasnya. Kami tidak dapat membalas. Semoga orang sehat. Baik. Ya Ketua. Jangan terlalu sedih, karena di luar sana masih banyak pihak-pihak yang peduli. Ya, terima kasih kepada Perhimpunan Tionghoa Indonesia yang telah memberikan amanah kepada kami menyampaikan bantuan kepada masyarakat korban bencana yang ada di Pulau Kapteng, terus kepada Energi Smart SG dan teman-teman di Komjen Singapura yang ada di Medan. Inilah bentuk tanggung jawab kami menyalurkan amanah dari para donatur. Yang kami punya hanya semangat, tenaga, pikiran, dan semoga dapat bermanfaat bagi semuanya, dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ada. Begitu. Ya. Pak. Terharu, masyarakat terharu memeluk ketua JPKP Sumut sampai menangis. Betapa kehadiran JPKP sangat dibutuhkan masyarakat. Hari ini JPKP menunjukkan kehadiran mereka sungguh dibutuhkan di saat situasi darurat seperti ini. Sekecil apapun yang diberikan atau disalurkan sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana banjir dan longsor pada hari ini. Semangat semuanya ya. Semua berlalu. Ya, masyarakat Bembelu, pengurus JPKP merasa terharu. Sambutannya begitu luar biasa, tokoh masyarakat. Permisi Pak. Siapa namanya Pak? Abdullah Sibuan. Jadi dengan hadirnya JPKP di sini Pak, buat dapur umum Bapak merasa senang Pak? Merasa senang. Iya Pak ya. Ya. Terima kasih atas bantuan Bapak semua. Dan terbalas lagi. Tuhan yang membalas sama kali. Iya Pak ya. Jadi bagaimana keadaan keluarga semua Pak? Selamat. Selamat. Tapi baju semua. Baju ya Pak. Itu yang dibutuhkan baju ya Pak ya. Baju ya Pak ya. Peralatan dapur bagaimana Pak? Semua hancur. Hanyut juga Pak. Ya gitu Pak ya. Nah, jadi JPKP hadir Pak dengan kesederhanaan. Jangan dilihat dari nilai Pak ya. Ya. Namun dari niat tulus semua. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Tetap semangat ya Pak. Baik Pak. Ini suasana posko didirikannya dapur umum. Sini hadir Ketua JPKP Sumut Rudi Kayuriza Tanjung didampingi oleh Korwil Pantai Barat Christian Ries bersama dengan Saudara Bonaparte Sirait yang tidak bosan-bosannya turun ke lapangan membantu warga, saudara-saudara kita yang terdampak. Hadir di lokasi.